Hai, ada cerita sedikit horor. Wanita ini disantet sampai bertahun-tahun. Jadi ini cerita dari salah satu sahabat Mistar yang tidak ingin namanya diketahui. Jadi kita sebut aja di sini namanya Mayang. Mayang ini adalah seorang penyanyi kafe di salah satu hotel Jakarta Timur. Karena suaranya yang sangat bagus dan penampilannya mendukung dengan wajah yang cantik, maka banyak sekali pria yang datang ke kafe itu menyukai Mayang. Sampai-sampai tuh ada satu customer yang namanya kita sebut aja Andi ya. Dia tuh tergila-gila banget sama si Mayang. Semua yang Mayang butuh dikasih sama dia. Sampai Mayang pun juga bingung, ada apa nih dia sebaik ini sama Mayang. Tapi sikapnya Mayang tuh biasa aja ke dia. Karena si Mayang sikapnya biasa aja ke Andi, jadi tuh si Andi kesel, dia ngerasa tuh cintanya ditolak sama Mayang. Saking keselnya si Andi sama Mayang, si Andi ini selalu meneror Mayang, ngirim surat kaleng ke kos-kosannya Mayang, isinya berbagai macam ancaman. Belum lagi ditelepon. Satu lagi yang paling parah teror dari si Andi. Jadi si Andi ini nyuruh tukang bajai untuk ngelakuin pelecehan terhadap Mayang. Jadi pada suatu sore, si Mayang ini kan mau berangkat kerja, dia tuh jalan kaki. Sebelum naik angkot tuh dari gang dia jalan kaki. Tiba-tiba ada tukang bajai di depan dia, tahu-tahu tukang bajai itu langsung megang area sensitifnya si Mayang. Mayang langsung teriak sekenceng-kencengnya sehingga didengar sama orang-orang yang lagi ngumpul di pos keamanan. Langsung tuh orang-orang yang ada di pos keamanan buru-buru ke sumber suara itu kan. Akhirnya belum terjadi yang sangat parah, nih si tukang bajai ini langsung ditangkap sama orang-orang itu, dibawa ke pos keamanan. Akhirnya diinterogasilah mereka. Setelah diinterogasi, akhirnya Mayang tahu kalau si tukang bajai itu disuruh sama si Andi. Nah, karena merasa udah nggak nyaman di wilayah situ, akhirnya Mayang memutuskan untuk pindah kos ke daerah nggak jauh dari tempat dia kerja. Dan di kos-kosan yang baru, si Mayang ini merasa sedikit aman lah. Si Mayang bekerja seperti biasa, dan akhirnya si Mayang ketemu customer yang baru. Nah, customer ini kita sebut aja namanya Willy. Willy ini adalah anggota DPRD Papua, dan dia adalah duda beranak 2. FYI, anaknya itu adalah anak adopsi. Jadi Willy selama menikah dengan istrinya yang pertama ini nggak mempunyai keturunan ya. Begitu pertama kali ngelihat Mayang nih si Willy langsung jatuh cinta sama si Mayang. Nah, si Mayang juga begitu, cuma karena si Mayang merasa minder lah ya, karena kan dia pekerja malam. Jadi ya udahlah, biasa aja. Namun karena perhatian si Willy, akhirnya lama-lama si Mayang luluh juga. Dan akhirnya pada suatu hari si Willy ini mengajak Mayang untuk menikah. Tetapi dengan banyak pertimbangan karena perbedaan agama, dan si Mayang juga takut kan kalau mantan istrinya si Willy ini ngeganggu rumah tangga dia. Jadi Mayang menolak lamaran si Willy. Namun dengan kegigihan si Willy untuk meyakinkan Mayang dan untuk berpindah agama, akhirnya si Mayang menerima lamaran si Willy. Jadi sebelum si Mayang nikah ini, si Willy statusnya sudah jadi mualaf. Dan akhirnya di bulan Agustus mereka menikah. Awalnya pernikahan mereka kan baik-baik aja nih. Tapi setelah 3 bulan lewat nih, akhirnya mantan istrinya si Willy ini dengar kalau si Willy udah nikah lagi. Kita sebut aja Berlian ya. Akhirnya si Berlian merasa tuh panas dengar si Willy ini kawin lagi kan. Dia berusaha untuk ketemu Willy dan minta rujuk sama Willy. Tapi karena si Willy udah merasa nggak seneng sama si Berlian ini, akhirnya si Willy nolak terus. Sampai pada suatu hari si Berlian kirim SMS ke Willy akan membuat rumah tangganya ini berantakan. Beberapa minggu setelah ancaman dari si Berlian, mulailah kejadian ini bermula.
setelah menikah, si Mayang sama suaminya ini pindah ke satu kontrakan. Nah, pada suatu malam, si Mayang sama si Willy ini lagi tidur. Tiba-tiba di kakinya si Mayang itu berasa ada yang gigit. Sontaklah si Mayang ini bangun dan berdiri dari tempat tidur. Terus dia nyari itu di tempat tidur itu apa yang ngegigit dia. Begitu dia cari nggak ada, akhirnya si Mayang bangunin si Willy. Dan Willy juga sama-sama nyari di tempat tidur itu ada apa. Begitu dibuka bed covernya, ternyata ada seekor tikus. Jadi yang gigit kaki si Mayang itu tikus. Begitu si Willy ngeliat ada tikus, akhirnya tikusnya ditangkap sama Willy, dibuanglah keluar. Mereka lanjut tidur. Nah, setelah kejadian itu beberapa hari kemudian, si Mayang jatuh sakit. Begitu juga si Willy. Yang dirasakan mereka adalah sakit di bagian alat vital. Yang lebih parah adalah Willy. Karena apa? Karena dia sakitnya seperti Raja Singa. Setelah beberapa hari dia merasakan sakit, nah terus si Willy ini ada tugas nih, jadi dia harus kembali ke Papua. Nah si Mayang ditinggal sendiri karena nggak ada pembantu kan. Jadi si Mayang itu besoknya berinisiatif untuk melakukan check up ke dokter. Setelah hasil check up dari dokter keluar, dokter mendiagnosa bahwa di badan si Mayang itu nggak ada penyakit apa-apa gitu loh. Tapi kok si Mayang ngerasain itu sakit yang luar biasa. Akhirnya si Mayang pulang dengan pikiran kalut. Dia teleponlah temennya nih, si Rika. Dan setelah percakapan di telepon berakhir, si Rika tek ke rumah si Mayang lah. Sampai di rumah si Mayang, akhirnya mereka berdua ke Tegal Parang. Emang gak gitu jauh kan dari rumahnya si Mayang ke Tegal Parang. Nah, mereka berdua ke Tegal Parang, ketek, akhirnya sampailah di rumah si Ustadz. Begitu sampai di rumah si Ustadz, si Mayang itu nyeritain semua kejadian yang dialami dia. Dari mulai dia tidur diganggu sama tikus, sampai akhirnya dia sakit, suaminya juga sakit. Nah, pada saat itu si Mayang diruqyah oleh Pak Ustadz. Dan mulailah proses ruqyah. Di dalam proses ruqyah itu si Mayang ngerasain kalau palanya tuh pusing banget. Terus mual. Setelah itu dia muntah. Akhirnya, kalian mau tahu isi muntahan si Mayang apa? Isi muntahan si Mayang adalah satu kelabang dengan ukuran besar. Si Mayang setelah melihat muntahannya dia nangis sekencang-kencangnya. Akhirnya proses ruqyah selesai dan mereka kembali ke rumah Mayang. Si Rika malam itu nginep di rumah Mayang karena atas permintaan Mayang. Nah, keesokan harinya Mayang sama Rika pergilah ke yayasan ya. Pergi ke yayasan untuk sewa ART. Didapatkanlah satu ART, kita sebut aja namanya Mbak Jum. Setelah didapatkannya ART, akhirnya mereka kembali ke rumah. Dan ada pada suatu hari ketika si Mayang selesai beraktivitas di luar, jam 7 malam dia pulang ke rumah dan bergegas untuk mandi. Nah, begitu dia mau mandi, biasanya dia itu kan mandi langsung dari selang ya, bukan shower tapi selang. Keran itu dipasangin selang sama dia langsung dimandi, dikucurin gitu. Nah, pada malam itu si Mayang nggak tahu kenapa airnya itu ditampung dulu sama dia di bak mandi. Begitu dia mau mandi, bersamaan dengan air yang keluar dari keran, keluarlah banyak kelabang dari keran itu. Pada saat melihat kejadian itu, si Mayang langsung teriak. Dan Mbak Jum mendengar teriakan Mayang, dia langsung lari ke belakang untuk menolong Mayang. Setelah digedor pintunya sama Mbak Jum, Mayang bukalah pintu dan si Mbak Jum ngeliat bahwa di bak mandi itu banyak kelabang. Karena melihat hal itu, akhirnya si Mayang mengurungkan niatnya untuk mandi. Jadi dia kembali ke kamar dan dia tidur. Walaupun matanya tidur, tapi hatinya tetap gelisah.
Walaupun kondisi si Mayang masih sakit, dia tetap masih bisa beraktivitas. Dan dia ingin menemui sepupunya di daerah Depok. Sampailah si Mayang ke Depok, langsung dia cerita deh tuh sama sepupunya. Kita sebut saja sepupunya ini Mira ya. Setelah mendengar cerita Mayang, Mira langsung berinisiatif ngajak Mayang ke salah satu orang pinter nih. Nah, si Mayang cerita kalau si Mayang begini. Pokoknya semua diceritain sama si Mayang sampai dia sakit, sampai dia semalam mau mandi ada kelabang, semua diceritain. Dan setelah itu si Mayang diruqyah kembali. Setelah diruqyah, si ibu ini berpesan nih. Kita sebut aja lah ibu ini namanya Diah ya. Ibu Diah. Nah, terus si Mayang menyetujui syarat itu. Terus akhirnya si Mayang pulanglah. Dan si Mira ini diminta untuk Mayang nginep di rumah Mayang. Akhirnya si Mira dan Mayang pulang ke rumah Mayang. Sampai di rumah Mayang, si Mayang ketemu Mbak Jum dan menyampaikan perihal yang disampaikan oleh Bu Diah ini. 4 jam 9 mereka masing-masing masuk ke kamar. Jadi karena ada rasa takut nih mereka bertiga nih, mereka sampai gak bisa tidur. Akhirnya tepat jam 1 mulailah ada suara auman harimau mulai dari ruang tamu. Dari ruang tamu sampai ke ruang keluarga, sampai ke dapur, sampai ke depan, itu auman harimau itu terus bunyi sampai tepat jam 4. Si Mira, Mayang, dan Mbak Jum ini menggigil ketakutan. Mereka berpikir itu ada apa di luar. Tapi mereka nggak berani untuk keluar kamar karena pesannya dari Bu Diah. Nah, setelah azan berkumandang, barulah Mbak Jum yang pertama kali keluar kamar langsung ketok-ketok kamarnya Mayang. Begitu Mayang buka pintu, Mbak Jum langsung menerobos masuk dan bercerita apa yang dia dengar. Mayang pun mengiyakan apa yang Mbak Jum katakan. Karena mereka nggak tidur setelah sholat subuh, akhirnya mereka barulah tidur sampai siang. Pada sore hari, sebelum maghrib, ritual yang disuruh sama Bu Diah dikerjakan oleh Mayang. Jadi garam yang dikasih sama Bu Diah ini dilempar ke sudut-sudut ruangan, dan begitu di depan rumah, begitu suara azan berkumandang, langsung garamnya itu dilempar ke atap rumah sambil mengatakan Allahu Akbar. Setelah itu si Mayang masuk rumah. Dan pada malam ini Mbak Jum minta tidur di kamar si Mayang. Jadi tidur mereka bertiga satu kamar karena takut gitu loh. Dan jam 9 ini mereka sama ngerasain gelisah nih bertiga, takut ada kejadian semalam lagi gitu kan. Akhirnya mereka mau tidur, pada jam 12 mereka dengar ada suara cekikikan dari ruang tamu. Suaranya seperti suara nenek-nenek yang lagi ketawa, dan itu berlangsung selama 1 jam walaupun terputus-putus. Misalnya ini 3 menit, terus 2 menit, terus berapa detik, itu sampai 1 jam terus berulang. Setelah itu suara anak kecil nangis, suara bayi nangis, itu terus bergantian sampai jam 3 pagi. Begitu siang harinya, si Mira nih mau ke Depok lagi sama si Mayang. Mbak Jum minta ikut karena takut dia sendirian di rumah itu. Akhirnya mereka bertiga jalanlah ke Depok ke rumah si Ibu Diah ini. Nah, sesampai di rumah Ibu Diah, si Mayang ini menceritakan, Mbak Jum ikut nimbrung nyeritain apa yang dialamin dia semalam gitu loh. Selama 2 malam itu diceritain lah sama Mbak Jum dan Mayang. Juga Mirah juga cerita. Akhirnya setelah mendengar keterangan dari mereka, mulailah Bu Diah ini memberikan penjelasan. Setelah selesai urusan sama Bu Diah, akhirnya Mayang, Mira, dan Mbak Jum kembali ke rumah. Setelah beberapa minggu kejadian pembersihan, akhirnya Willy kembali ke rumah disambut oleh Mayang. Tapi yang jadi pertanyaan Mayang adalah, dia melihat stiker hotel di koper Willy, ternyata Willy sudah 2 minggu berada di hotel tersebut tanpa memberi kabar ke Mayang.
Lalu si Mayang menanyakan, udah 2 minggu di Jakarta kenapa nggak ngasih kabar? Karena merasa dicurigai, akhirnya Willy merasa kesal dan marah. Saat itu terjadilah adu bacot nih antara Mayang sama Willy. Mereka bertengkar hebat. Sampai tetangga-tetangga yang di sekitar kumpul di depan rumah mereka. Kata Willy nih, waktu ribut, gue gak suka sama lu karena muka lu kayak nenek-nenek. Badan lu bau bangke, semua kata-kata kotor keluar dari mulut Willy. Dan pada saat itu juga Willy menalak Mayang. Karena keluar ucapan talak, spontan si Mayang terdiam dan masuk kamar. Willy pun menarik kopernya dan kembali ke hotel tersebut. Karena si Mayang sudah tidak sanggup tinggal di kontrakan itu, terutama untuk bayar telepon, bayar listrik, bayar asisten rumah tangga, akhirnya si Mayang memutuskan untuk memberhentikan si Mbak Jum. Dan Mayang pindah ke kos-kosan di daerah Jakarta Pusat. Sebenarnya itu kontrakan Mayang itu masih panjang ya jangka waktunya. Dia udah bayar selama 2 tahun, sementara dia baru tinggal situ belum sampai 1 tahun. Akhirnya Mayang pindah ke daerah Jakarta Pusat untuk kos dan dia kembali bekerja lagi. Nah, pada saat kesepian si Mayang ini, dia bertemu dengan seorang laki-laki yang statusnya masih bujang. Berkenalanlah si Mayang dengan laki-laki ini, kita sebut saja namanya Farhan. Farhan ini adalah seorang laki-laki yang baik dan bertanggung jawab. Setelah 6 bulan perceraian si Mayang dan Willy, akhirnya si Farhan ini memutuskan untuk menikahi Mayang. Setelah 1 minggu pernikahan Farhan dan Mayang, akhirnya si Willy tahu nih kalau mereka udah nikah. Willy taunya dari teman-temannya si Mayang. Karena si Willy ternyata masih sering datang ke kafe itu. Begitu dengar si Mayang udah nikah, si Willy langsung kesel, langsung panas. Akhirnya si Willy nelpon Mayang, abislah si Mayang dihina-hina oleh si Willy. Sampai kata-kata kasar pun keluar dari mulutnya Willy. Dan pada saat itu si Mayang diancam oleh Willy dengan kata-kata, gue santet loh. Di situ si Mayang merasa takut dengan ancaman Willy. Nah, setelah ancaman dari Willy, beberapa minggu kemudian, ini tepatnya setelah Idul Fitri ya, si Mayang ini setiap tidur ngerasa ketindisan badannya. Jadi dia itu mau bergerak nggak bisa, seperti dicekek. Itu kejadiannya hampir tiap malam. Dan si Farhan ini bingung, kenapa ini istrinya kok setiap malam selalu kayak gini gitu. Karena mulai merasa ada yang nggak beres, akhirnya Farhan nanyalah ke Mayang, kenapa kok setiap tidur seperti orang kelagepan, kata si Farhan. Nah, disitulah si Mayang cerita kalau dia itu ketindisan, seperti ada yang cekek lehernya. Setelah si Mayang cerita ke Farhan tentang kejadian itu, akhirnya si Farhan memutuskan untuk meruqyah rumahnya. Namun, setelah beberapa minggu kemudian, si Mayang mulai gelisah lagi. Jadi, ternyata si Mayang ini memang sengaja mau dibuat gila oleh si Willy. Teror itu terus berlanjut bertahun-tahun sampai pada akhirnya teror itu hilang dengan sendirinya. Ternyata teror santet itu hilang bersamaan dengan meninggalnya si Willy. Si Mayang tahu si Willy sudah meninggal karena si Mayang lihat beranda Facebooknya si Willy. Ada beberapa yang mengucapkan bela sungkawa atas kematiannya si Willy. Setelah itu, teror santet hilang begitu saja dan Mayang kembali tenang. Oke ya, sekarang kita lihat bagaimana peruntungan si Mayang. Kita akan buka 3 kartu untuk Mayang. 1, 2,
3. Kartu pertama, si Mayang merasa aman dengan pasangannya yang sekarang karena pasangannya yang sekarang ini sangat melindungi dan sangat bertanggung jawab. Walaupun si Mayang masih merasakan ketakutan dan traumanya ini masih terkadang suka datang akibat dia mengingat masa lalunya. Namun si Mayang tetap hidup bahagia terus. Nah, oke, buat Mayang dan keluarganya sukses terus, makin lancar rezekinya, dan semoga rumah tangganya aman selalu. Buat kalian yang punya cerita dan mau dibacakan kartunya, boleh DM ke Misteri Tarot. Selamat malam dan salam untuk orang di samping kamu.